Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, yang terhormat kepada Ibu Dr. Hajah Wina Roswina, SEMM CPM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat Bapak Dodi Tisna Mijaya, SEMM selaku Ketua Prodi Manajemen Universitas Winaya Mukti. Dan yang terhormat Ibu Tati Sumarti Bisri, SIKOM MM selaku dosen pembimbing. Perkenalkan, saya Susi Ameliani dengan NIM 412243110535. Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan magang saya dengan judul Pengelolaan Dokumentasi dalam Memonitoring Kualitas Proyek Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya PJUTS yang dilaksanakan pada 21 Oktober 2024 sampai dengan 10 Januari 2025. Dalam pokok pembahasan, terdapat 5 poin utama, yaitu yang pertama, latar belakang, poin kedua, profil perusahaan, poin ketiga, aktivitas magang, poin keempat, kesimpulan dan saran, dan poin kelima, refleksi diri. Yang pertama adalah latar belakang. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, kebutuhan akan infrastruktur yang baik semakin mendesak seiring dengan urbanisasi yang pesat, peningkatan jumlah kendaraan, dan kebutuhan akan keutamaan keselamatan di jalan raya. Proyek pembangunan penerangan jalan umum tenaga surya ini menjadi solusi inovatif untuk menyediakan penerangan yang efisien dan ramah lingkungan. Proyek ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan, tetapi juga untuk mengurangi ketergantungan pada sumber energi konvensional. Pengelolaan dokumentasi menjadi aspek yang sangat krusial untuk memastikan bahwa semua tahapan proyek, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi, dapat terdokumentasi dengan baik. Dokumentasi yang sistematis tidak hanya berfungsi sebagai catatan administratif, tetapi juga sebagai alat untuk memonitoring kualitas proyek. Selanjutnya ada profil perusahaan. PT Inti merupakan sebuah badan usaha milik negara (BUMN) yang berada di bawah pengelola Industri Telekomunikasi Strategis (BPIS) yang bergerak dalam bidang peralatan telekomunikasi yang didirikan pada 30 Desember 1974. Perusahaan yang berkantor di Jalan Muhammad Toha, nomor 77 Bandung ini memiliki portofolio di bidang manufaktur, integrator sistem, dan digital. Manufaktur sendiri berfokus pada proses produksi atau konversi bahan baku dan bahan setengah jadi. Sedangkan integrator sistem berfokus pada pemenuhan solusi perangkat keras dan perangkat lunak untuk perusahaan konsumen. Dan digital berfokus pada penyediaan produk dan layanan berbasis inovasi layanan digital. Selanjutnya ada struktur organisasi perusahaan. PT Inti dipimpin oleh CEO, COO, dan CFO beserta jajarannya. Di sini ada visi dan misi dari PT Inti. Visi PT Inti yaitu menjadi perusahaan teknologi dengan cakupan industri yang luas dan berkualitas. Perwujudan visi perusahaan ini dapat dicapai melalui upaya-upaya yang terkandung dalam misi perusahaan, yaitu yang pertama, menciptakan bisnis berkelanjutan dengan menerapkan operational excellence. Yang kedua, membangun kerjasama strategis dengan mitra global untuk memperkuat produk lokal yang handal. Yang ketiga, mempersiapkan talenta digital untuk membangun industri dan ekosistem yang kuat dan mampu diandalkan oleh pemangku kepentingan. Selanjutnya, pada poin ketiga ini ada aktivitas magang. Pelaksanaan magang dilakukan selama kurang lebih 3 bulan, dimulai dari tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan 10 Januari 2025. Kegiatan magang dilaksanakan di PT Inti Persero Bandung
dengan sistem pembagian jam kerja dimulai dari hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 9 sampai pukul 15. Saya ditempatkan di divisi operation bagian quality management dan HSE. Bagian quality management dan HSE ini menangani fungsi manajemen kualitas, implementasi kriteria penilaian kinerja unggul, dan purna jual. Selama periode magang, saya berkesempatan untuk belajar langsung melalui tugas-tugas yang diberikan serta mengamati dan memahami proses kerja yang berlangsung di PT Inti Persero. Pekerjaan yang saya kerjakan diantaranya, yang pertama, menyunting nama file dokumentasi proyek pembangunan PJUTS. Pada aktivitas ini, saya menyunting nama file dokumentasi proyek pembangunan PJUTS sesuai nomor tiang PJUTS menggunakan aplikasi Advanced Renamer. Pada aplikasi ini, saya dapat merename ratusan atau bahkan ribuan file dalam waktu singkat, biasanya hanya sekitar 1 detik. Yang kedua, menyusun lampiran dokumentasi proyek pembangunan PJUTS. Nah, pada kesempatan ini, saya ditugaskan untuk menyusun lampiran dokumentasi proyek pembangunan PJUTS per lokasi. Lampiran ini merupakan bagian dari laporan akhir proyek pembangunan PJUTS. Dibuat dan dipisahkan berdasarkan lokasi pembangunan per kabupaten. Lampiran ini memuat beberapa informasi, yaitu judul lampiran, nama paket, nomor tiang PJUTS, lokasi, titik koordinat, beserta beberapa foto dokumentasi, yaitu foto survei, foto galian pondasi, foto tulang besi pondasi, foto precast pondasi, foto ereksi, foto nomor tiang, dan foto terpasang dan menyala. Dan yang ketiga, mengelola berita acara proyek pembangunan PJUTS. Berita acara ini merupakan dokumen resmi yang berisi uraian tentang proses pelaksanaan kegiatan. Pada kesempatan ini, saya ditugaskan untuk menyusun berita acara survei, berita acara uji coba, dan berita acara komisioning proyek pembangunan PJUTS. Selanjutnya pada poin keempat, kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil pelaksanaan magang yang telah saya laksanakan di PT Inti Persero Bandung, pada divisi operation bagian quality management dan HSE selama kurang lebih 3 bulan, saya mendapatkan banyak ilmu serta pengalaman baru mengenai pengelolaan dokumentasi proyek pembangunan PJUTS. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dokumentasi yang efektif sangat berperan penting dalam memastikan kualitas dan keberhasilan proyek. Sistem dokumentasi yang terstruktur dan terorganisasi dengan baik dapat meningkatkan efisiensi kerja tim. Keteraturan dalam pengelolaan dokumentasi tidak hanya memudahkan akses informasi, tetapi juga mengurangi risiko kesalahan yang dapat terjadi akibat ketidakjelasan data. Setelah terjun langsung dalam kegiatan perusahaan, dapat disarankan bahwa sebaiknya perusahaan melakukan evaluasi berkala terhadap sistem pengelolaan dokumentasi dan meminta umpan balik dari staf. Hal ini akan membantu perusahaan untuk memahami efektivitas sistem yang ada dan membuat penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja. Selanjutnya, poin kelima, refleksi diri. Selama periode magang berlangsung, saya menghadapi beberapa tantangan, terutama dalam hal adaptasi terhadap sistem dokumentasi yang ada. Terkadang, informasi tidak tersedia dengan mudah atau tidak terstruktur dengan baik, sehingga memerlukan usaha ekstra untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Namun, tantangan ini juga memberikan kesempatan bagi saya untuk belajar tentang pentingnya komunikasi dan kolaborasi antar tim. Melalui pengalaman ini, saya dapat mengembangkan keterampilan administratif dan organisasi yang lebih baik. Saya belajar cara menggunakan perangkat lunak manajemen proyek untuk menyusun dan menyimpan dokumen secara efisien. Selain itu, kemampuan saya dalam berkomunikasi dengan anggota tim lainnya juga meningkat, karena sering berinteraksi dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa dokumentasi selalu mutakhir.